virus ini. Baiklah, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Edo Prinaldo dalam acara 3B. Bukan basa-basi. Pada kesempatan siang ini saya sudah bersama dengan seorang dokter. Silakan boleh perkenalan diri dulu, dokter. Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dr. Nidia. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Pania di Bogor sebagai dokter umum. Sebagai dokter umum ya, dok. Baik. Dokter sudah praktek berapa lama di rumah sakit tersebut? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Kalau boleh tahu, dok, lulusan dari universitas apa ya, dok? Lulusan dari Taruman Negara tahun 2009. Tahun 2009. Baik. Seperti yang sudah dokter tahu kan kita sekarang sedang mengalami kondisi pandemi akibat virus baru, virus COVID-19 ya, dok. Jadi kan Ya, ini betul. sudah diresmikan lah istilahnya oleh WHO sebagai pandemi global seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait virus ini yang ingin saya tanyakan kepada dokter. Apakah berkenan? Ya, silahkan. Baik, Semoga dok. bisa membantu. Yang pertama, dok. Jadi apa? Virus ini bagaimana ya, dok? Pendapat dokter sendiri mengenai virus ini itu bagaimana? Apakah virus ini tuh benar-benar berbahaya dan penyebarannya itu sebenarnya bagaimana ya, dok? Kalau virus ini sih ini mutasi baru ya dari sebelumnya kan virus SARS ya. Hmm. Dan ini sih memang cukup berbahaya karena kan memang belum ada ditemukan vaksinnya yang pertama. Terus dan penularannya pun ini juga sangat cepat karena menyangkut berkelompok. Jadi kalau misalkan virus ini, kalau untuk pencegahan penularannya itu memang bisa dengan kontak batuk, terus misalkan kita memegang dengan uang, terus benda-benda apapun itu juga bisa menjadi bahan penularan kayak gitu. Makanya untuk pencegahannya kita harus disarankan oleh pemerintah, mungkin juga sudah menyarankan untuk tetap di stay at home, terus kita harus melakukan social distancing, terus jangan lupa kita harus rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangan itu kita bisa dengan hand sanitizer atau enggak yang lebih bagus memang dengan sabun cuci tangan. Dengan itu melakukan 6 langkah cuci tangan. Mungkin sudah banyak ya di internet itu cara 6 langkah cuci tangan, tapi saya akan memberikan contoh. Yang pertama misalkan kayak begini, ini dilakukan dengan sabun, kita lakukan sebanyak 6 kali sampai 8 kali, 40 sampai 60 detik. Ini yang pertama, ini kedua, langkah kedua, ini langkah ketiga, ini 4 begini. Ini yang kelima kita gosok ujung jari begini, terus yang keenam kita putar ujung jari gini. Terus ini 6 langkah cuci tangan. Terus jangan lupa kita harus menerapkan etika batuk yang benar. Etika batuk itu kita tidak boleh batuk langsung kita batuk kayak gitu tanpa menutup ini, kita tidak boleh, karena itu merupakan penularan yang sangat besar. Jadi kita misalkan pakai tisu menutup kayak begini, atau kita menggunakan ini begini kayak gitu. Terus Baik. kalau misalkan pakai tisu pun kita harus langsung membuang langsung dibuang tong sampah, nggak bisa langsung buang sembarangan gitu. Terus kita juga harus pakai masker. Masker pun juga ada yang masker medis ataupun yang non medis ya, yang banyak di sekarang ini yang pakai kain, itu juga kita bisa pakai. Tapi kalau misalkan kita pakai masker kain, itu paling nggak maksimal 4 jam. Setelah 4 jam itu kita harus cuci. Kita cuci, terus kita rendam dalam klorin ya, paling nggak 10-15 menit. Terus baru kita cuci, terus kita kita setrika keringkan. Terus Oh, kalau misalkan masker medis pun yang seperti biasa, yang warna yang 3 lapis ya, itu paling nggak ya 6 jam sampai 7 jam. Terus kita baik. jangan lupa harus makan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa kalau misalkan minum susu juga, sama kalau misalkan kita sekiranya dari makanan yang kita sudah konsumsi itu sekiranya kurang, kita bisa tambahkan vitamin. Vitamin golongan apa aja, yang misalkan vitamin A, B, C, D, E, itu kita bisa minum salah satu di antara itu. Ya, memang bisa juga vitamin C. Terus olahraga yang cukup, tapi ya kalau misalkan itu ya olahraga ringan-ringan saja yang di rumah. Terus jangan lupa kita harus berjemur dengan, karena itu dia mengandung vitamin D alami ya. Hmm. Berjemur ya paling cukup lah 10 sampai 15 menit. Itu kalau di sini di Indonesia mungkin sekitar antara jam 8 sampai jam 10 lah maksimal, jangan lebih dari itu. Terus kita harus istirahat cukup, paling nggak sehari tidur 8 jam. Terus abis itu sama kita jangan lupa harus berdoa supaya kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan. Kayak Baik, gitu dok. sih. Jadi saya ada pertanyaan lain, itu kan kita udah tahu banyak sekali hoax atau misinformasi yang menyebar di berbagai media sosial gitu mengenai virus terbaru ini. Saya ingin bertanya apakah
benar gitu. Apa sih gejala-gejala paling umum apa sih yang sebenarnya dari pasien yang Hmm. sudah positif COVID itu? Kan banyak sekali informasi simpang siur gitu yang beredar mengenai gejala-gejalanya seperti itu. Kalau gejala umum biasa sih ada demam, terus dia ada batuk, pilek, Hmm. sesak nafas kayak gitu. Tapi sekarang pun tanpa ada gejala itu bisa saja terkena dia memang bisa saja terkena COVID-19. Ya mungkin karena sebelumnya dia tidak melakukan social distancing atau enggak dia tetap bekerja, tidak stay at home kayak gitu. Hmm. Jadi kita tidak bisa memastikan, maksudnya dengan dia gejalanya dia ada demam, batuk pilek, terus dia ngeluh sesak itu terus ada riwayat kontak positif sih yang jelas kayak gitu. Oke. Dan lagi dok terkait dengan hoax atau misinformasi juga seperti itu, apakah benar gitu bahwa dengan mandi air panas atau sering membasahi mulut itu efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini? Kalau misalkan itu enggak ya saya rasa karena tetap yang adalah kita lakukan adalah harus rajin mencuci tangan. Misalkan kita habis megang apa, misalkan megang uang atau apa, itu kita harus melakukan cuci tangan. Ya itu tadi bisa dengan sabun atau enggak dengan hand sanitizer. Kalau misalkan dia dengan hand sanitizer, yang tadi nama langkah sudah saya contohkan, dan itu lamanya kurang lebih 20 sampai 30 detik. Terus kalau misalkan kita dengan menggunakan sabun, sabun cuci tangan dengan air yang mengalir, itu kita biasa lakukan 40 sampai 60 detik. Kayak gitu. Hmm, Harus baik, tetap yang penting harus cuci tangan, terus habis itu apa namanya pakai masker untuk menjaga kontak ya, untuk melindungi diri kita sendiri sama orang lain. Terus sama kalau misalnya kita lagi batuk atau kurang badan, kita menggunakan etika batuk yang benar. dok. Dan juga untuk informasi bagi masyarakat sekitar juga gitu, apakah sejauh ini sudah ada kabar terbaru gitu dok mengenai obat atau vaksin bagi COVID-19 ini? Apakah sudah ada kabar kapan akan ditemukan atau kapan akan selesai seperti itu dok? Kalau untuk vaksin sampai saat ini sih belum, masih dalam proses pencarian ya, untuk Hmm, penelitian. Kalau misalkan kapan ini berakhir ya, kita berharap sih semoga cepat berakhir. ya. Dengan melihat pola yang seperti ini kan lagi puncak-puncaknya ya, kayak bukan puncak-puncak ya sih, maksudnya ini lagi meningkat, lagi terus meningkat. Kalau misalkan kita tidak melakukan stay at home, terus social distancing dan lain-lain, itu pasti kurva itu akan tetap naik, tidak akan turun kayak gitu. Ya, jadi akan lebih lama length of stay-nya itu. Ya kalau misalkan ini kan diperkirakan kan mungkin sekitar Juli ya. Tapi ya kita nggak tahu kalau misalkan masyarakat masyarakat tidak patuh dengan aturan pemerintah, ya mungkin itu bisa lebih lama daripada itu Hmm, gitu. Ini sambil melihat kita negara-negara yang lain ya yang sudah pernah terkena dampaknya baik. ini. Baik, berhubung waktunya sudah menipis, Dok, apakah ada pesan dari dokter untuk masyarakat, Dok, terkait bagaimana cara kita bersama-sama menghadapi virus terbaru ini? Kan kita juga lihat baru kemarin ini ada kejadian terbaru, banyak masyarakat berkumpul hanya sekedar untuk merayakan penutupan McD di Sarinah seperti itu, Dok. Tapi kan itu sebenarnya beresiko Ya, tinggi gitu. Jadi apakah ya ada. itu sangat berisiko sekali betul. Hmm, Kalau pesan saya tetap kita apalagi ini juga lagi bulan puasa ya sebentar lagi mungkin akan lebaran. Pesan saya sih kita harus tetap stay at home. Terus kalau misalkan yang memang harus mengharuskan bekerja ya mau nggak mau tapi tetap harus menjaga jarak, terus kebersihan badan itu juga harus dijaga, terus kita harus melakukan social distancing, terus rajin mencuci tangan. Kalau misalkan batuk kita juga harus melakukan cara batuk yang benar, etika batuk yang benar. Terus kita harus menggunakan masker yang tadi itu bisa yang medis ataupun yang non medis. Kita harus makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna plus susu. Terus kalau sekiranya dari makanan yang kita konsumsi itu kurang mencukupi, kita bisa tambahkan dengan vitaminnya yang bisa golongan A, B, C, D, atau E. Terus jangan lupa kita olahraganya ringan-ringan saja yang bisa dilakukan di rumah. Terus yoga, pilates, segala macam. Terus habis itu jangan lupa kita berjemur karena berjemur itu kita bisa mendapatkan vitamin D secara cuma-cuma dari sinar matahari yang bagus itu kurang lebih dari jam 8 sampai ya jam 10 kurang lebih ya 10 sampai 15 menit. Terus kita harus istirahat cukup kurang lebih selama 8 jam per hari. Terus jangan lupa yang penting kita harus adalah berdoa, kita minta
perlindungan Tuhan supaya kita selalu dalam keadaan sehat Baik. kayak gitu sih. Sekiranya cukup Dokter Nidia karena waktunya juga sudah Ya, habis. terima kasih. Baik Dokter Nidia, selamat siang Dok. Jadi selamat Ya, bertugas selamat siang. Terima kasih, Edu. selalu ya kita sama-sama menghadapi virus COVID Amin. Semoga kita selalu dalam perlindungan. di pandemi ini ya Dok. Baik Dok, Dokter. Oke, Terima terima kasih. kasih Dok. Ya, terima kasih. Selamat siang. Baiklah pemirsa, sekian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Dok Rinaldo beserta seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selalu jaga kesehatan.